Kembali di IDX Opening Bell, masih bersama analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan. Mas Dennis, ini kita fokus ke saham konstruksi dulu lah ya, yang dalam beberapa hari terakhir ini anjlok. Apa penyebabnya, Mas? Kalau saya lihat sebenarnya konstruksi ini anjlok adalah karena kinerjanya ya. Kinerja sepanjang tahun 2020 ini sangat buruk. Tapi sebenarnya ini sudah sesuai ekspektasi. Kenapa sesuai ekspektasi? Karena di tahun lalu ini banyak proyek-proyek yang tertunda ya. Jadi konstruksi ini sistemnya itu adalah ketika emiten ini mendapatkan sebuah proyek, dia kan harus bisa mengerjakannya sampai dengan selesai. Kalau selesai nanti baru dapat duit sesuai dengan progresnya ya, mendapatkan pendapatan gitu emitennya. Ketika proyeknya saja mandek dalam tahap tender, berarti perusahaan ini tidak bisa mencetak kontrak baru gitu ya. Kalau tidak ada kontrak baru maka otomatis juga tidak bisa mengenerate revenue. Ini yang terjadi di tahun 2020 sehingga dampaknya laporan keuangan juga kinerjanya sangat parah ya dibandingkan dengan 2019. Nah, apakah dengan pelemahan untuk sektor konstruksi ini lebih baik memang dihindari saja atau justru dimanfaatkan untuk beli? Kalau saya rasa saat ini saya rasa masih wait and see dulu. Kenapa? Karena selain dari kinerjanya yang buruk gitu ya, BPJS kan juga memiliki saham-saham di emiten-emiten ini ya. Jadi saya rasa masih perlu dihindari untuk saat ini. Tapi saya rasa untuk jangka panjang masih ada potensi yang akan membuat signifikan, didukung oleh sentimen. Kemarin juga ada SWF ya yang akan mendanai infrastruktur, pembangunan infrastruktur dipercepat sehingga juga emiten-emiten ini nantinya akan terkena imbas kenaikan kinerja hingga akhir tahun 2021 gitu. Oke, Mas Dennis, ini kan sebetulnya masih April ya. Seperti apa Anda melihat pergerakan atau kinerja dari sektor konstruksi sendiri sepanjang tahun 2021? Kalau saya rasa sepanjang kuartal pertama masih cukup oke. Karena memang di kuartal 1 di 2020 kan memang sangat parah ya waktu itu raihan dari kontrak baru. Di tahun 2021 ini saya rasa sudah cukup baik ya. Dan harapannya di kuartal 2 dan kuartal 3 raihan kontrak barunya bisa lebih baik lagi sehingga bisa generate revenue lebih baik lagi gitu. Nah, pekan depan ini kan sudah masuk bulan Ramadan, apakah kemudian sektor konsumer dan juga sektor retail ini sudah mulai bisa dilirik? Consumer dan retail saya rasa cukup menarik ya, masih cukup menarik untuk bulan Ramadan. Oke, kemudian kalau rekomendasinya untuk saham sektor retail dan juga konsumer? Untuk retail dan consumer yang cukup menarik ya, saya lihat ini yang secara fundamental juga masih cukup sehat ya. Ini ada ICBP, kemudian INDF, kemudian ada UNVR, dan juga ada RALS. Oke. Nah, ini kan sejumlah emiten besar sudah menggelar RUPST begitu ya, Mas ya, dan kemudian juga beberapa tetap membagikan dividen. Apakah ini menurut Anda bisa menjadi sentimen positif? Saya rasa sebenarnya sih dividennya kalau bisa kita lihat ya, dividennya itu dibandingkan dengan tahun 2020 lalu, dividen yang diberikan ini jauh lebih rendah ya. Jadi secara yield juga sebenarnya kecil gitu, cuma 2%, cuma 3% gitu ya. Di sisi lain kan sebenarnya balik lagi sentimen dari dari investasi atau rombak portfolio BPJS ini sangat berpengaruh. Jadi sebenarnya dividen yang dibagikan ini saya rasa tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan tekanan jual yang terjadi saat ini gitu ya. Nah, kita juga tahu bahwa harga CPO itu kan terus naik. Nah, apakah kemudian emiten untuk sektor CPO ini juga cukup menarik menurut Anda? Sektor sawit saya rasa masih cukup menarik ya. Untuk sahamnya saya lihat yang cukup menarik ada AALI kemudian LSIP. Oke, dan terakhir mungkin untuk support resistance IHSG untuk hari ini, Mas Dennis? Support resistance IHSG hari ini di 5.880 sampai dengan 6.090. Oke, lalu target akhir tahun sendiri untuk IHSG seperti apa, Mas Dennis? Akhir tahun saya rasa ini dengan catatan tertentu ya. Jika memang nantinya vaksinasi bisa berjalan dengan lancar, kemudian PPKM diperpanjangnya tidak terlalu jauh gitu ya.
Saya optimis IHSG bisa hingga akhir tahun ditutup di sekitar 6.500. Oke. Baik, terima kasih Mas Denis atas informasinya.